Riki, lagi ngapain Ki? Hei Tom, biasa lagi baca-baca buat tugas gua. Tugas apaan? MK. Biasa. Oh, Bu Anita ya dosennya ya? Yo, itu. Tugas apaan itu di MK itu? Tentang obligasi nih Tom, gua kurang ngerti nih apa nih gua obligasi. Gue dapetnya saham, tapi gue ngerti obligasi. Apa tuh? Dari video ini nih, kita tonton aja yuk. Oh iya, boleh. Mantap. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu obligasi. Obligasi itu adalah surat pengakuan hutang perusahaan yang akan dibayarkan pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Nah, di obligasi itu ada sekuritas penghasilan yang fungsinya adalah untuk membagi hasil. Sekuritas penghasilan itu dibagi menjadi dua, yaitu debt obligation dan equity. Kan kita sudah mengetahui apa definisi obligasi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh jenis obligasi. Kalau dilihat dari sisi penerbit, ada corporate bonds, government bonds, dan municipal bonds. Corporate bonds itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan government bonds itu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir ada municipal bonds. Municipal bonds itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai biaya proyek untuk kepentingan bersama. Lalu kalau lihat dari sistem pembayaran bunga, ada zero coupon bonds, ada coupon bonds, fixed coupon bonds, dan floating coupon bonds. Zero coupon bonds itu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Lalu ada coupon bonds. Coupon bonds itu adalah obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik. Yang terakhir ada fixed coupon bonds. Fixed coupon bonds itu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran. Yang terakhir ada floating coupon bonds. Floating coupon bonds itu adalah obligasi dengan tingkat bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kita lihat dari sisi opsi. Yang pertama itu ada convertible bonds, ada exchangeable bonds, ada callable bonds, dan mutable bonds. Convertible bonds itu adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversi obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua itu ada exchangeable bonds. Exchangeable bonds itu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Yang ketiga ada callable bonds. Callable bonds itu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Yang terakhir ada mutable bonds. Mutable bonds itu obligasi yang memberikan hak pada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis obligasi dilihat dari segi jaminannya. Yang pertama ini adalah secured bonds yang terdiri dari guaranteed bonds. Guaranteed bonds ini adalah obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin oleh pihak ketiga. Yang kedua adalah mortgage bonds. Mortgage bonds adalah obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin oleh agunan hipotek atas aset tetap. Yang ketiga adalah corporate bonds. Corporate bonds ini adalah obligasi yang dijamin dengan efek dari pemilik penerbit dalam portofolio. Contohnya itu adalah saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Terus ada unsecured bonds. Unsecured bonds adalah obligasi yang tidak memiliki jaminan dari perusahaan tertentu, tetapi dari kekayaan perusahaannya sendiri. Nah, yang selanjutnya dilihat dari segi nilai nominal. Yang pertama ini adalah conventional bonds. Conventional bonds adalah obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satuan nominal. Contohnya itu adalah 1 miliar per 1 lot. Dan yang kedua adalah retail bonds. Retail bonds adalah obligasi yang diperjualbelikan dengan satuan nilai nominal yang kecil, mau itu corporate bonds maupun government bonds. Nah, jenis obligasi yang terakhir dilihat dari perhitungan imbal hasil. Yang pertama ini adalah conventional bonds. Conventional bonds adalah obligasi yang diperhitungkan dengan sistem kupon bunga. Dan yang terakhir adalah syariah bonds. Syariah bonds ini adalah obligasi yang diperhitungkan
berbagi hasil. Nah, setelah kita mendengarkan cukup banyak mengenai obligasi, mulai dari apa itu obligasi, apa saja jenis-jenisnya, dan apa saja keuntungannya, jangan kita lupakan juga bahwa setiap jenis investasi pasti ada yang namanya resiko. Nah, apa-apa aja resiko dalam memiliki obligasi? Berikut adalah resiko-resiko. Pada umumnya ada 8 resiko obligasi. Ada interest rate risk, reinvestment risk, call risk, default risk, inflation risk, exchange rate risk, liquidity risk, dan volatility risk. Kita mulai yang pertama, interest rate risk, yaitu resiko di mana harga obligasi akan berubah pada arah yang berlawanan dari perubahan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Begitu juga sebaliknya. Maka jika seorang investor menjual obligasi sebelum jatuh tempo, peningkatan tingkat suku bunga berarti akan menyebabkan investor mengalami capital loss. Yang kedua adalah reinvestment risk, merupakan risiko di mana terdapat variabilitas pada tingkat reinvestment akibat adanya perubahan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga ada call risk. Call risk merupakan risiko di mana sebagian perusahaan menetapkan untuk menarik kembali obligasi yang diterbitkan pada harga dan waktu tertentu, yang merupakan hal yang terjadi di luar kendali investor. Yang selanjutnya ada default risk, merupakan risiko yang berkaitan dengan potensi di mana perusahaan gagal membayar, alias kebangkrutan. Akibat adanya risiko ini, obligasi yang punya default risk dalam perdagangan di pasar obligasi mempunyai harga yang cenderung lebih rendah dibanding dengan US Treasury Securities. Di sisi lain, obligasi ini punya yield yang lebih besar dari Treasury Bond. Yang kelima, ada inflation risk, merupakan risiko yang disebabkan oleh bervariasinya aliran kas yang diterima investor akibat adanya security due inflation. Kita ambil contoh, jika investor membeli obligasi dengan kupon rate 7%, namun tingkat inflasi pada waktu tersebut 8%, maka aliran kas akan dikurangi. Yang keenam, ada exchange rate risk, merupakan risiko pada obligasi yang diperdagangkan dengan valuta asing atau kerennya forex alias foreign exchange, di mana memiliki nilai yang inkonsisten alias nilai tidak dapat diketahui naik turunnya. Yang ketujuh ada liquidity risk, merupakan risiko di mana kemudahan menjual kembali obligasi tersebut bergantung pada harga untuk menjual kembali obligasi tersebut. Dan yang terakhir adalah volatility risk. Volatility risk adalah resiko di mana harga obligasi tertentu bergantung pada tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai obligasi tersebut. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga obligasi. Resiko jenis ini dikenal dengan nama volatility risk. Nah, itu tadi adalah resiko-resiko yang umum terjadi sebagai pemilik obligasi. Selanjutnya untuk Anda yang tertarik dalam berinvestasi, berikut adalah langkah-langkah untuk membeli obligasi. Yang pertama adalah membuka rekening. Proses awal bertransaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman, tim yang solid baik trader atau dealer, maupun riset serta fee yang kompetitif. Dengan membuka rekening, Anda bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga Anda mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan up to date. Yang kedua, Anda harus memahami produk obligasi. Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluruh informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasi, potensi risiko yang terkandung, maupun potensi keuntungan. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi dan akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan. Yang ketiga, lakukan analisis. Agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan, aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan, dan peringkat, serta latar belakang serta profit penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Selanjutnya, Anda memberikan amanat beli. Setelah melalui analisis, Anda memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang kita inginkan. Yang kelima, siapkan dana. Karena membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai 1 miliar rupiah, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun ada juga yang menawarkan satuan bernilai 50 juta rupiah, 100 juta rupiah, dan beragam. Yang terakhir adalah penyelesaian pembayaran obligasi.
Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka Anda sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah Anda beli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI atau yang kita kenal sebagai Custodian Central Effect Indonesia. Nah, yang baru saja Anda saksikan adalah hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui mengenai obligasi. Semoga bermanfaat. See you in the next one. Nah Ki, jadi lu udah ngerti belum dari nonton video ini? Udah dong. Nah, jadi tuh besaran obligasi itu namanya jumlah emisi obligasi. Nah, besarannya itu tergantung sama aliran arus kas perusahaan, kebutuhannya, sama kinerja bisnis perusahaannya. Terus habis itu ada yang namanya coupon rate, bunganya, bunga obligasinya. Misalnya bunga obligasi lu 8% dari nilai obligasi 100.000, berarti coupon rate-nya 8.000 tiap tahun. Jadi lu harus bayar 108.000 per tahun gitu. Wah, bukan per tahun kali Tom, ada juga yang per semester, ada triwulan, banyak deh contoh-contohnya. Nah, obligasi juga ada jangka waktunya Tom, atau berakhirnya jangka waktu disebut maturity Tom. Nah, ada yang biasanya sih 5 tahun, ada yang setahun, ada yang 10 tahun juga. Biasanya sih kalau investor